Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ya, pertama kali kita jumpa, Lur. Di sini saya ingin mengawali konten saya di New Kahfi Generation, yaitu kita akan membaca lah. Saya akan membaca Al-Quran ya, full, insya Allah 30 juz. Namun yang saya baca di sini adalah terjemahannya. Kenapa saya baca terjemahannya? Karena saya ingin teman-teman maupun diri saya pribadi yang kurang menguasai bahasa Arab ya bisa sedikit tahu sih bagaimana gambarannya Al-Quran itu secara keseluruhan ya. Nah, dengan cara itulah saya beristihad lah istilahnya, ingin membaca Al-Quran hanya artinya saja. Nah, kenapa demikian? Karena hal ini memang sangat dibutuhkan ya untuk tuntutan dakwah ya, agar kita bisa mengerti lah. Mungkin yang tidak sempat membaca Al-Quran ya bisa sedikit mengetahui lah. Walaupun pada dasarnya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab ya, dan dibaca dengan tilawah, dengan tertil, dengan tajwid. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya membaca terjemahnya saja. Lah itu dia dikarenakan ya demi teman-teman semua yang mungkin nggak sempat baca, nanti tinggal dengerinkan saja, nggak sempat baca dan memahami secara keseluruhan, nanti bisa istilahnya ya melihat gambaran luasnya gimana secara terjemahannya ya. Walaupun terjemahan itu tidak mutlak ya, kemutlakan keautentikannya tentu dengan bahasa Arab, dan kita harus mengetahui bahasa Arab. Namun atas segala keterbatasan dan kekurangan ya, ketika ada terjemahan ya coba kita sedikit mengenal ya. Mungkin ada kritik dan saran kan silakan, namun saya tetap optimis. Apa yang saya lakukan ini demi kebaikan ya, bukan berarti saya ingin mengganti Al-Quran itu dengan bahasa Indonesia mutlak, tapi agar lebih mudah disiarkan, teman-teman bisa lebih dekat, sedikit lebih dekat lah, saya pribadi maupun teman-teman. Nah, ini dia akan saya kenalkan. Dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Yang pertama itu Al-Fatihah, pembukaan. Yang kedua itu Sabi Betina. Yang ketiga itu Ali Imron, keluarga Imron. Keempat Anisa, wanita. Kelima Al-Maidah, artinya jamuan atau hidangan makanan. Keenam ada binatang ternak, Al-An'am. Ketujuh Al-A'raf, tempat yang ke-8 ada surat Al-Anfal, harta rampasan perang. Ke-9 ada At-Taubah, yang artinya pengampunan. Ke-10 ada Yunus, surat Yunus, artinya Nabi Yunus ya. Oke, saya lanjut lagi. Ke-11 ada surat Hud, Nabi Hud. Ke-12 ada surat Yusuf, Nabi Yusuf. Ke-13 ada surat Ar-Rad, yang artinya guruh atau petir. Ke-14 ada surah Ibrahim, yang artinya Nabi Ibrahim. Ke-15 ada surat Al-Hijr, namanya arti daripada gunung ya, Al-Hijr, gunung Hijr. Ke-16 ada surat An-Nahl, yang berarti lebah. Ke-17 ada surat Al-Isra, artinya memperjalankan di waktu malam. Ke-18 ada surat Al-Kahfi. Lah ini sesuai dengan nama channel saya, New Kahfi Generations. Kayak saya terinspirasi dari surat Al-Kahfi ini ya. Oke, ke-19 ada surat Maria. Ke-20 ada surat Toha. Ke-21 ada surat Al-Anbiya, artinya nabi-nabi. Ke-22 ada surat Al-Hajj, yang artinya haji. Ke-23 ada surat Al-Mu'minun, yang berarti orang-orang mukmin. Ke-24 ada surat An-Nur, artinya cahaya. Ke-25 ada surat Al-Furqan, artinya pembeda. Ke-26 ada surat Asy-Syu'ara. Wah, mana tadi? Sebentar. Ke-26 ada surat Asy-Syu'ara, namanya penyair. Ke-27 ada surat An-Naml, artinya semut. Ke-28 ada surat Al-Qasas, artinya cerita. Ke-29 ada surat Al-Ankabut, artinya laba-laba. Al-Ankabut. Ke-30 ada surat Ar-Rum, bangsa Romawi. Ke-31 ada surat Luqman, yang artinya keluarga Luqman. Ke-33 ada surat As-Sajdah, artinya as-sajdah atau sujud ya. Ke-33 ada surat Al-Ahzab,
atau golongan-golongan yang bersekutu. Ke-34 adalah surat Saba yang berarti kaum Saba. Ke-35 ada surat Fatir yang berarti pencipta. Ke-36 ada surat Yasin, ini biasa yang dibaca ini oleh masyarakat Indonesia ya. Ke-37 ada surat As-Saffat yang berarti barisan-barisan. Ke-38 ada surat Shad. Ke-39 ada surat Az-Zumar, rombongan-rombongan. Ke-40 ada surat Al-Ghafur, Ghafir atau Ghafur yang maha pengampun. Ke-41 ada surat Fusilat yang dijelaskan. Ke-42 ada surat Asy-Syura. Mirip tadi surat yang ke-36 ya. Surat mirip dengan surat yang ke-26 Asy-Syu'ara. Tapi ini beda. Surat yang 42 itu Asy-Syura. Asy-Syura artinya musyawarah. Ke-43 artinya ada surat Az-Zukhruf yang berarti perhiasan. Ke-44 ada surat Ad-Dukhan yang berarti kabut. Ke-45 ada surat Al-Jasiyah yang berarti yang bertekuk lutut. Ke-46 ada surat Al-Ahqaf, bukit-bukit pasir. Ke-47 ada surat Muhammad. 48 ada surat Al-Fatih yang berarti kemenangan. 47 itu khusus untuk cerita Nabi Muhammad SAW. Ke-48 ada surat Al-Fatih kemenangan. Ke-49 ada surat Al-Hujarat yang berarti kamar-kamar. Ke-50 ada surat Qaf. Ke-51 ada surat Az-Zariyat yang berarti angin yang menerbangkan. Ke-52 ada surat At-Tur, bukit Tursina atau bukit Sinai ya. Ke-53 ada surat An-Najm yang berarti bintang. Ke-54 ada surat Al-Qamar yang berarti bulan. Ke-55 ada surat Ar-Rahman yang berarti maha pemurah. Ini biasanya sering dibaca ya surat-surat ini, Ar-Rahman. Ke-56 ada surat Al-Waqiah, hari kiamat. Ke-57 ada surat Al-Hadid yang berarti besi. Ke-58 ada surat Al-Mujadalah yang berarti wanita-wanita yang mengajukan gugatan. Kadang ada yang mengatakan mujadalah, ada yang mengatakan mujadilah juga. Hampir sama. Ke-59 ada surat Al-Hasyr yang berarti pengusiran. Ke-60 ada surat Al-Mumtahanah yang berarti wanita yang diuji. Ke-61 ada surat As-Saff yang berarti barisan. Ke-62 ada surat Al-Jum'ah yang berarti hari Jumat. Ke-63 ada surat Al-Munafiqun yang berarti orang-orang munafik. Ke-64 ada surat At-Taghabun yang berarti hari dicampakkan kesalahan-kesalahan. Ke-65 ada surat At-Talaq yang berarti talak. Ke-66 ada surat At-Tahrim yang berarti mengharamkan. Ke-67 ada surat Al-Mulk yang berarti kerajaan. Yang ke-68 ada surat Al-Qalam yang berarti pena. Ke-69 ada surat Al-Haqqah yang berarti hari kiamat. Ke-70 ada surat Al-Ma'arij yang berarti tempat-tempat yang naik. Ke-71 ada surat Nuh yang berarti Nabi Nuh ya, kisah Nabi Nuh. Ke-72 ada surat Al-Jin yang menceritakan tentang jin. Ke-73 ada surat Al-Muzammil yang berarti orang-orang yang berselimut. Ke-74 ada surat Al-Muddathir yang berarti orang-orang yang berkemul. Orang-orang yang berkemul. Ke-75 ada surat Al-Qiyamah yang berarti hari kiamat. Ke-76 ada surat Al-Insan yang berarti manusia. Ke-77 lidah saya mulai meleset-meleset. Ya, ke-77 ada surat Al-Mursalat yang berarti malaikat-malaikat yang diutus. Ke-78 ada surat Naba. Ini udah masuk juz 30 ini. Surat yang 78 udah masuk juz 30. An-Naba, berita besar. 79 ada An-Naziat, malaikat-malaikat yang mencabut. Ke-80 ada surat Abasa yang bermuka masam. 81 ada surat At-Takwir yang berarti menggulung. 82 ada surat Al-Infitar yang berarti terbelah. Ke-83 ada surat Al-Mutaffifin yang berarti orang-orang yang curang. Ke-84 ada surat Al-Insyiqaq yang berarti terbelah. Ke-85 ada surat Al-Buruj yang berarti gugusan bintang. Ke-86 ada surat At-Tariq yang berarti yang datang di malam hari. Ke-87 ada surat Al-A'la. Oh ya, penyebutannya di sini kita pakai bahasa Arab ya. Kalau pakai tulisan Latin kan kita bacanya ada yang dibaca O dan lain sebagainya itu kan. Karena itu ejaan Indonesia ya, tapi kita baca dengan ejaan Arabiah. Ke-88 ada surat Al-Ghasiyah yang berarti hari pembalasan. Ke-89 ada surat Al-Fajr yang berarti fajar, waktu fajar. Ke-90 ada surat Al-Balad yang berarti negeri. Ke-91 ada surat Asy-Syam yang berarti matahari. Ke-92 ada surat Al-Lail yang berarti malam. Ke-93 ada surat Ad-Duha yang berarti waktu matahari sepenggalan naik atau waktu duha. Ke-94 ada surat Al-Asyr atau Al-Insyirah biasa menyebutkannya. Ke-94 itu Al-Asyr atau Al-Insyirah
yang berarti melapangan ya. Ke-95 ada surat At-Tin yang berarti buatin. Ke-96 ada surat Al-Alaq yang berarti segumpal darah. Nah, surat Al-Alaq ini adalah surat yang pertama kali turun atau pertama kali yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Terutama ayat 1 sampai 5 ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, lanjut lagi. Ke-97 ada surat Al-Qadar yang berarti kemuliaan. Ke-98 ada surat Al-Bayyinah yang berarti pembuktian. Ke-99 ada surat Al-Zalah yang berarti kegoncangan. Ke-100 ada surat Al-Adiyat yang berarti kuda yang beralih kencang atau yang beralih kencang ya. Ke-101 ada Al-Qari'ah yang berarti hari kiamat. Ke-102 ada At-Takatsur yang berarti bermegah-megahan. Ke-103 ada surat Al-Asyr yang berarti waktu atau masa. Ke-104 ada surat Al-Humazah si pengumpat. 110 ada surat Al-Fil gajah. Ke-106 ada surat Al-Quraisy yang berarti suku Quraisy. Ke-107 ada surat Al-Ma'un yang berarti barang-barang yang berguna. Ke-108 ada surat Al-Kautsar yang berarti nikmat yang banyak. Ke-109 ada surat Al-Kafirun, orang-orang kafir artinya. Ke-110 ada surat An-Nasr yang artinya pertolongan. Ke-111 ada surat Al-Lahab yang berarti gejolak api atau sabut. Ke-112 ada surat Al-Ikhlas yang berarti ikhlas. Ke-113 ada surat Al-Falaq yang berarti waktu subuh. Ke-115 ada surat An-Nas yang berarti manusia. Ya, itulah ya 114 nama-nama surat dalam Al-Quran. Mungkin teman-teman yang belum mengenal sama sekali, di sini saya kenalkan ya. Ada 114 surat yang sudah saya sebutkan tadi. Dan bagi yang sudah mengenal pun bisa dihafal ya. Ya dulu saya pernah hafal, sekarang udah agak lupa ya. Tapi insya Allah masih ada lah sedikit-sedikit itu kan. 114 surat itu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya demikianlah kita mengenal sedikit dulu nama-nama surat ya. Nanti di uploadan saya yang selanjutnya saya akan membaca itu terjemahannya ya. Terjemahannya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas insyaallah. Ya doakan aja semoga lancar dan sukses. Ya saya ingin sedikit berguna sebelum mati ya. Atau lebih tepatnya ya sepanjang hayat berguna sebelum mati ya. Sepanjang hayat berguna sesudah itu mati. Itu kata-kata quotesnya dari saya ya. Ya mungkin ya ada yang mengatakan sedikit bicara banyak bekerja, tapi lebih baik banyak bicara dan juga banyak bekerja. Oke, next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.